Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf lahir batin ya. Nggih, saya juga nggih. Mohon lahir batin. Walaupun sudah hampir selesai nih. Nggih, kemarin habis apa itu kolaborasi presentasi dengan Pak Fasilitator Pak Abu itu baik saya masuk angin. Dan cuacanya tuh Pak baru panas, adem panas. Nah, itu saya agak sumuk, saya pasang kipas angin lho, bar itu baik. Masuk angin. Mau muntah saya akhirnya mentul angin. Air hangat buat istirahat, wujud istri. Iya saya Ini panjang memang harus itu. iya betul. Oke. Pak Pandi ini PI yang ke-5. PI 5 bandingan 5. Ya, di sini adalah rancangan program yang berpihak pada murid. Tujuannya hari ini adalah penilaian keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Jadi panjenengan kan sudah melakukan supervisi akademik dengan teman sejawat Ya. dari pra sampai pelaksanaan itu panjenengan sudah melaksanakan. Nah tinggal ini nanti adalah pasca observasi saya memberikan penilaian dari percakapan panjenengan atau coaching panjenengan dengan teman. Kemudian ini nanti saya juga ingin mengetahui, tapi sebelum nanti teman panjenengan didatangkan ke sini, saya ingin mengetahui dulu tentang pembelajaran daring yang panjenengan laksanakan 1 bulan. Di LMS itu nggih. Iya. Oke. Alhamdulillah Bu, ini kalau daring modul 3 khususnya semuanya 3.1, 3.2, 3.3 ini bisa dikatakan sudah saya kerjakan semua. Dari apa itu jurnal mingguan, kemudian kan ada penilaian juga buat fasilitator juga, kemudian apa materi-materinya. Penilaian UTPP juga ada kan? Ya ada, kemudian yang kemarin juga ada demonstrasi kontekstual, aksi nyata, udah saya kerjakan. Yang apa ini yang barusan saya kerjakan ini kemarin barusan selesai ini aksi nyata. Itu kita sesuai dengan perintah di LMS sepahaman saya itu kita melakukan dialog, diskusi dengan setelah kita wakil kepala sekolah, guru atau siswa terkait dengan apa program-program untuk pengelolaan program yang berdampak positif pada siswa. Sudah saya kerjakan juga. Saya juga sudah dialog, sudah saya rekam, sudah saya upload ke YouTube, ke PMM juga. Alhamdulillah sudah laksanakan semua, alhamdulillah lancar juga. Ya, alhamdulillah luar biasa gitu dengan Alhamdulillah. tepat waktu. Pas ada waktu senggang ya saya daripada saya tidak ngapa-ngapain saya kerjakan tugas-tugas bergerak bisa saya. Yang direncanakan programnya apa? Saya merencanakan ini kan yang saya melaksanakan itu kan apa peningkatan keterampilan berrelasi siswa melalui program diskusi kelompok sama presentasi. Kalau yang dulu berrelasi, keterampilan berrelasi yang dulu kan saya hanya melaksanakan saja, tidak ada yang ibaratnya rekan kerja yang menilai, hanya saya berjalan. Makanya dengan saya diskusi dengan guru, dengan perwakilan guru, dengan siswa, dengan siswa satu kelas, saya ingin tahu apakah program ini benar-benar efektif. Ternyata mereka merasakan bahwa itu memang luar biasa efektifnya, melatih meningkatkan kepercayaan diri, melatih berbicara, melatih cara membuat pertanyaan yang baik, melatih menahan emosi. Seperti pembelajaran sosial emosional kan ada kesadaran diri emosi mereka, manajemen diri, bagaimana menahan emosi jika ada teman yang ramai sendiri, bagaimana menegur mereka yang ramai dengan kalimat yang halus dan sopan. Itu ternyata mereka suka dan itu mau diteruskan lagi supaya untuk tahun-tahun berikutnya banyak lagi guru yang menerapkan itu juga. Terus yang dengan diskusi itu tadi kan pelaksanaan itu banyak. Kalau tekniknya itu biasanya diskusi. Kalau misalkan saya barengkan dengan tugas pembuatan makalah, saya pertama saya buat satu kelas misalkan ada 30 orang, akan selalu berhitung 1 sampai 5. Yang nomornya sama saya suruh berkumpul, nomor 1 berkumpul dekat, baru nanti berhubung saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensi
proses dan produk. Akhirnya mereka akan saya tulis di papan, misalkan ada 5 kelompok, 5 judul makalah saya berkaitan dengan BK. Bukan mereka bebas berjudul, tetap judul harus sesuai dengan pembelajaran atau layanan BK dari saya mereka semester 1 apa, 1-5. Silakan pilih, koordinasi dengan per kelompok, pilih yang mana yang mereka sukai. Tapi tidak boleh sama. Ada yang milih akibat merokok, akibat pergaulan bebas, mungkin alkohol, cara meningkatkan percaya diri, cara berempati. 5 milih, setelah itu silakan berdiskusi di kelompok. Saya kasih tahu caranya, urutan membuat makalah seperti apa, jangan lupa menyambungkan sumbernya biar tidak plagiasi. Misalkan cari di YouTube dan bagaimana. Kan mereka juga untuk modal mereka, misalkan masih kelas 10 ya, untuk modal mereka pembuatan nanti laporan PKL, praktek kerja lama kan juga membuat makalah. Dan mereka berlatihan juga. Setelah tidak 1 hari selesai Bu, misalkan minggu pertama mereka diskusi. Berarti mereka ada waktu untuk kerja kelompok di rumah juga 1 minggu, baru nanti minggu depannya mereka presentasi dengan saya pilih. Nanti semua harus siap. Nanti saya ajak siapa yang tampil duluan gantian. Seperti itu presentasi. Tadi program keterampilan berrelasi. Ya, keterampilan berrelasi. Menurut jenengan, ini titiknya di mana? Yang menunjukkan keterampilan berrelasinya itu Ya. dari pembelajaran itu di mana? Ya, dalam diskusi kelompok pasti kan ada yang saling tukar pendapat, ada harus menentukan siapa ketua kelompoknya, menyampaikan ide, gagasan. Nah, itulah pentingnya mereka berrelasi, menjalin kerjasama yang baik, menahan emosi. Kan namanya anak ya, mereka belum bisa dikatakan dewasa sekali. Dalam satu kelompok itu pasti ada yang egois, ada yang selalu menang dari ngomong, nggak ada kesempatan yang lain. Nah, itu gimana mereka menahan emosi mereka, bagaimana sifat ketua harus mengomandu anak-anak buahnya. Nah, itulah pentingnya keterampilan berrelasi anak sekarang itu. Tidak hanya emosi yang didepankan, kan banyak sekarang contoh di TV sampai gara-gara pacar sampai menganiaya orang. Itu kan memang di samping juga manajemen dirinya jelek, kesadaran dirinya lemah, keterampilan berrelasinya juga kurang sekali. Ada nggak hambatan di situ? Selama ini saya di sini sudah 1 tahun, hambatan diskusi kelompok itu kemarin juga saya sudah diskusi juga sama mereka untuk melihat kekurangan apa ya. Hambatannya ada anak-anak itu yang pasif sekali, diem aja, pasti ada diem, ada yang dia terlalu aktif. Berarti anaknya itu belajar itu dia harus ngomong, pendapatnya harus digugu, ditiru, caranya mereka juga alhamdulillah bisa melakukan sendiri. Caranya gimana? Ya diajak bicara baik-baik Pak, dijelaskan. Berarti mereka empatinya dapat. Jadi panjenengan bertanya pada mereka, Ya. menghadapi temanmu seperti itu Ya. caranya gimana? Ya, saya tanya langsung gimana. Ternyata juga main juga mereka. Apa itu keterampilan sosial emosionalnya, kesadaran dirinya, kesadaran sosial, manajemen dirinya. Sudah juga masuk semua itu, masuk diskusi itu 5 bidang keterampilan sosial emosional. Kan yang pertama kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, yang terakhir ada pengambilan. Itu yang bertanggung jawab. Bagaimana memutuskan harus model makalah bagaimana. Itu juga kadang kalau nggak diputuskan ya nggak jadi nanti. Seperti itu. Jadi mereka tahu ya, anak-anak itu menghadapi temannya yang pasif. Ya puasi bagaimana. Mereka bisa untuk mengatasi. Bisa. Kadang kan satu kelompok ada 5, ada yang sampai misalnya debat 3 itu gara-gara pegel karena temannya nggak membantu. Akhirnya ada yang mungkin ya dari segi kedewasaannya, empatinya bagus atau karakternya, akhirnya ya diomongin nggak usah tukaran tuh kayak gini, ini baik-baik. Ya ada yang saya lihat aja gitu. Nanti kalau misalkan mentok baru saya dekati ada apa ini. Silakan. Terus program ini panjenengan diskusikan dengan guru yang lain. Ya guru yang lain, guru yang dia sudah cukup lama di sini, juga zaman siswa perwakilan kelas juga sudah bicarakan, sudah saya rekam, saya upload di situ juga saya upload di itu tugas demonstrasi aksi nyata. Sudah saya refleksinya juga sudah saya upload juga. Mereka mendapat mereka bagaimana? Pendapat mereka yang pertama saya tanya dulu perasaan mereka, senang otomatis. Dari sekian banyak, ya mungkin saya nggak tahu takut atau sungkan dengan saya. Dari sekitar beberapa siswa ya suka dengan metode presentasi, jadi tidak membosankan. Yang dulu-dulu itu kan memang pembelajaran itu adalah teacher center, sekarang ada student center yang berpihak pada murid yang aktif, guru mendampingi sebagai rekan mereka, menambahkan jika ada kekurangan. Dia suka.
ya itu pasti ada kelemahan di situ atau kekurangan yang mereka tidak suka. Kalau presentasi tadi yang mereka kebanyakan tidak suka, jika mereka presentasi ada teman yang ngomong gitu. Ya. Dengan mengajak diskusi, Ya. memberikan jawaban, Ya. apresiasi untuk kegiatan. Ada, mereka juga mengakui juga bahwa memang sebenarnya sudah cukup banyak gurunya, cuma apa tingkat kerutinannya yang perlu ditingkatkan. Kalau saya kan setiap kali pertemuan BK saya usahakan ya ada diskusinya, ada presentasinya, tidak harus saya aktif ya, memang terkadang memang saya sedang video juga, tapi juga mereka harus, apalagi misalkan speaker di satu jam-jam kritis, jam akhir gitu kan, dan mereka ngantuk-ngantuknya, itu tergantung kita. Kalau teman-teman juga mengakui memang sebenarnya pembelajaran yang asik dan itu ya presentasi sama diskusi itu, tergantung pembawaan gurunya gimana. Kebanyakan ya nggak semua guru di sekolah-sekolah yang lama dulu memang ada, nggak semuanya yang waktu presentasi diskusi kelompok ditinggal gurunya. Artinya kan ya nggak bisa berjalan efektif, tetap guru harus mendampingi sampai selesai di dalam kelas. Sekarang menurut pengalaman Oke. dengan sudah mengadakan diskusi dengan pandangan bahwa pembelajaran presentasi itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang asik untuk kita lakukan. Apakah mereka sekarang juga ada perkembangan untuk menerapkan? Kalau saya lihat bukan sekilas juga, saya cek beberapa hari dan bulan ini juga mereka ada perkembangan juga. Terkadang mereka teknisnya yang cukup berbeda dari saya. Kalau saya kan teknisnya anak-anak duduk di kursi santai kan, bisa megang HP kalau cari sumber materi, bisa nulis di buku. Ada mereka tekniknya presentasi itu berdiri. Jadi aku kan berdirinya kadang ada jongkok, namanya anak ya, jongkok miring gini-gini. Mungkin teknisnya yang perlu diseragamkan itu sebenarnya teknis saja sih, cuma tergantung pelaksananya gimana, pembawaan kita sebagai guru gimana, ada peningkatan juga. Terus respon dari kepala sekolah? Nih, kalau responnya kemarin itu suka, intinya kalau pembelajaran itu malah Bapak Sekolah menyarankan kalau pembelajaran buatlah kelas itu seperti pasar, dalam arti pembelajaran itu aktif, rame nggak apa-apa itu. Rame nggak apa-apa, tapi terkadang kalau minusnya ramenya lost kontrol kan, takut kita kan mengganggu kelas sebelah. Kelas kita kan bukan kedap suara, nah takutnya mengganggu. Kalau kita ada di kelas sebelah saya itu mau diskusi misalkan kelompokan itu aja kan, kalau seperti ini nggak terlalu menimbulkan bunyi ya, yang ada kayak besinya itu kan diseret kan suaranya rawa itu udah saya secara pribadi terganggu sekali. Makanya satu anak kalau minjam-minjam diangkat, diangkat, jangan diseret, untuk diangkat biar tidak mengganggu kelas sebelah. Namanya anak itu kan kon pindah sewenang itu ya. Iya, oke. Terus jadi penerapan aksi nyata modul 3.1 CGP tidak ditugaskan untuk melakukan pengembangan CGP, hanya mendiskusikan pengalaman dan refleksi dari aksi nyata bersama pendamping pada saat pendampingan. Ya, berarti kita sudah diskusi tentang aksi nyata panjenengan. Ada 3.1 yaitu menerapkan pembelajaran yang ini tadi, yang 3.1 itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai kebajikan. Kalau 3.2 itu pengelolaan sumber daya. Kalau 3.3 itu adalah pengelolaan program yang berdampak positif pada siswa. Ada 3 sub. 3.1 berarti tadi pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Ya, tadi kan jenengan sudah menerapkan di kelas dengan pembelajaran yang presentasi, diskusi dan presentasi tadi. Anak-anak bisa mengambil sebuah keputusan, ya kan? Nah, jadi pengambilan keputusan. Nah, ada sepertinya suatu program di mana itu merupakan program luar, bukan program pembelajaran. Ya. Seperti yang pengen share itu proyek apa
Oke, Kediri Eksotik Karnival. Nggih, nggih. Itu, nah itu panjenengan sudah mengadakan diskusi atau dari sekolah ini kan itu Ya. sebagai kegiatan sekolah kan. Ya. Di situ jenengan kan berperan. Ya. Dan di situ. Nah, posisi panjenengan di situ sebagai Saya kebetulan kan kalau menurut peraturan itu guru BK tidak boleh jadi wali kelas. Jadi kita di Bapak Kepala Sekolah itu berperannya adalah memarketingkan acara tersebut ke luar, biar nanti masyarakat banyak yang tahu, seperti penyebaran pamflet, kasih tahu tetangga, keluarga, seperti itu, sama mendukung motivasi anak-anak. Terkadang kan itu kan KEC kan program yang sangat bagus, juga sangat berat, menguras tenaga, menguras pikiran, dan menguras biaya. Itu berat dan butuh waktu yang lama, tidak bisa dilaksanakan hari besok, berbulan-bulan. Mungkin deadline-nya kalau saya cek dari waga kesiswaan itu sekitar lebih dari 1 bulan deadline. Bayangkan satu kelas buat satu, sejumlah kelas yang ada kurang lebih ada 50 lebih kan kita. Itu juga kadang anak-anak kan ada beberapa datang, oh ini kecapean ini, ya udah kita nanti coba saya bantu bicara dengan wali kelas, istirahat, kan nggak di sekolah saja, nggak nuntut, berarti dikerjakan di rumah juga mereka kelompokan. Memang hasilnya sangat luar biasa berkali. Jadi profil pelajar Pancasila itu kayaknya masuk semua, kecuali yang beriman bertakwa itu masuk semua, seperti mandiri, berkepentingan global, gotong royong, kreatif, analitis, masuk semua. Ya kalau kita BK tugasnya itu memotivasi anak-anak yang motivasinya ya turun, dan kita ada namanya satu kostum juga satu kelas, pasti ada teman yang ya usil kan, salah terus satu kerjaannya kesel ini. Nah kita jadi guru BK bantu wali kelas dan mengingatkan siswa itu untuk mempertahankan semangatnya. Jadi pada saat kegiatan itu dimenjadikan, Ya. program itu dimenjadikan ada satu rapat, Ya. diskusi kan, Ya. nanti dinas, Ya. dinas itu ya sekolah akan menunjukkan program seperti itu. Ya. Dari hasil diskusi itu akhirnya diambil suatu keputusan. Ya. Yang saya tanyakan perannya Pak Fandi di situ. Kalau pengambilan keputusan kan ditanya idenya apa. Kalau idenya dari lo sudah ada, kalau kita kan harus disambung dengan ulang tahun Kabupaten Kediri. Kita kan sedang ngasih Kediri hampir dalam 1 bulan yang sama. Terus saya tanya idenya per individu guru, ya ide saya ya sama, kalau idenya harus disamakan dengan apa itu tema di Kabupaten Kediri. Kalau tahun kemarin kan Panji, kalau sekarang kan Kediri berbudaya, disesuaikan itu, jadi lebih Nusantara. Intinya kalau ditanya saya tugas saya apa, ya apa ide saya dalam mengambil keputusan, saya setuju dengan seperti itu, karena memang harus menarik sesuai dengan karena kaitannya dengan juga Kediri Eksotik, juga ulang tahun Kabupaten Kediri, juga ulang tahun sekolah. Jadi kemungkinan sebagai sebuah kalau di situ ada program sekolah, Ya. program sekolah yang harus didukung, istilahnya Ya. kan intinya mendukung, Ya. intinya kan Mendukung. kegiatan tersebut dengan langkah apa yang harus dilakukan oleh BPK. Ya. Jadi salah satu contohnya adalah pendidikan sudah memotivasi anak-anak Ya. agar tidak Patah semangat. untuk mengerjakan kegiatan yang sudah menjadi program sekolah. Ya. Apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dan makna yang dipelajari di Komisi 3.1? Sudah, pengambilan keputusannya sudah, karena memutuskan itu kita tidak hanya koordinasi dengan satu stakeholder di kelas, itu keluar dari dinas, Pemkab bahkan, karena kan itu event besar dan membutuhkan biaya yang tidak main-main gitu. Jadi perlu sangat matang sekali. Oke. Menurut panjenengan, apa yang masih perlu dikembangkan atau dievaluasi dari proses pengambilan keputusan? Yang mana? Yang
KEC ini apa? Ya, yang KFC kan betul-betul kan. Ya, yang KEC itu yang perlu dievaluasi sewaktu pelaksanaan hari H. Terkadang ya saking sibuknya, saking lupanya, mungkin kalau saran saya itu setiap guru, semua stakeholder di dalam sekolah itu harus banget diharapkan mendatangkan juga keluarganya untuk melihat. Biar tambah, kemarin sudah sangat banyak ramai, cuma harus lebih ramai lagi. Karena menurut saya nggak logis Pelaksananya di mana? di SLG depannya di sub, ya, depannya pas itu. Jadi sangat tidak logis kalau kita menyuruh orang lain melihat, tapi keluarga sendiri kita nggak melihat. Ya mungkin mereka pertimbangannya kita panitia sibuk dan nggak karu-karuan yang ngecek anak, wali kelas ada cara lain. Makanya harus keluarga diajak semua, paling nggak ya lihat. Nah, liburan. Teknisnya ya, kalau saya kemarin itu mertua saya ajak semua, bawa mobil 2 kan, mertua bawa ponakan saya 3, saya anak istri. Jadi yang istri menjaga anak saya, ponakannya mertua saya bantu mengamankan itu di pinggir jalan itu. Teknisnya seperti itu, sebenarnya simpel saja. Cuma mereka tidak kepikiran juga. Dan ini ide ini belum saya sampaikan. Nanti waktu ada evaluasi mungkin bisa saya sampaikan. Ya memang idenya ini agak mengena tapi ya logis juga. Ya jamin liburan keluarga. Kenapa keluarga kita nggak bisa menikmati hanya melalui YouTube? Orang lain bisa, kenapa nggak? Lupa kadang kan. Ya cari hari, jangan hari aktif. Misalkan hari Senin Minggu longgar semua kan, diajak semua kan kumpul. Ya bapaknya atau ibunya guru sini biar bantu ngamankan anak-anak, ngecek jalannya. Ya keluarga biar di samping disuruh nungguinnya pun menikmati pemandangan enak gitu. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi akhirnya sudah melaksanakan itu semua, sudah mengevaluasi, sudah evaluasi. Jadi memang harus ada perkembangan atau pengembangan ya dari sebuah keputusan yang sudah diambil. Oh ini sudah bisa dievaluasi. Oh nanti ke depan ya, ke depan berarti langkah kita kalau mengadakan suatu kegiatan harus seperti ini. Sudah luar biasa. Ini apa itu tadi eksotik? Kediri Exotic Carnival KEC. Ya, itu berarti evaluasinya nanti ke depan berarti kita harus mengajak keluarga. Ya, sama-sama melihat lah. Ya, sama-sama. Bayangkan kita kan punya sumber riset yang luar biasa. Ada 1.800 juta, bayangkan kalau setiap susah ngajak minimal 2 keluarga, udah berapa ribu itu. Udah. Terus sekarang ada rancangan program yang berdampak bermurid. Jadi apakah Bapak dan Ibu atau penjaringan sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sampun, seperti programnya sejujurnya tadi saya mengangkat program diskusi kelompok sama presentasi kelompok berdampak positif pada murid. Tujuan dari program Untuk meningkatkan keterampilan berrelasi siswa. apakah keseluruhan proses sudah sesuai pada tujuan Eh, pada murid? Bisa dikatakan 95% sudah berhasil. Tinggal perlu penyempurnaan, seperti saya harus mengajarkan untuk ngecek waktu saya di dalam kelas apakah sudah sesuai dengan target, ada kekurangan. Sudah ada dukungan apa saja yang diperlukan untuk menerapkan program Ya, dukungan itu kan seperti apa rancangan bagja ya, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi itu. Dukungannya perlu, yang pertama dukungan kepala sekolah. 2, dukungan rekan kerja yang harus saya bantu untuk ngecek atau paling tidak menilai lah. Saya waktu di kelas itu kurang apa? Apakah sikap saya kurang tegas? Apa suara saya harus dikecilkan atau dikeraskan? Perlu dukungan rekan juga, butuh orang lain juga. tantangan dalam melaksanakan rancangan program. Tantangannya adalah semangat itu saya. Dari segi fasilitas siswa sama keterampilan saya dalam manajemen kelas. Kadang kita kalau ditaruh jam terakhir, kita mungkin lupa sarapan, akhirnya masuk dengan kondisi tidak semangat, kan aneh. Kita membuat mengatasinya kita harus ngopi dulu di kantin biar kita semangat. Saya kalau nggak ngopi saya lemah, kan itu maju jantung itu. Gitu. Kalau kita masuk kelas dan kita rasain waduh
gurunya rasa-rasan gimana membuat semangat siswanya itu, sama manajemen kelas. Kadang kan tetap ketegasan harus ada di kelas. Mereka ibaratnya, kalau saya pribadi melogikakan itu, siswa itu seperti gelas, kondisinya, letaknya, posisinya ada yang mengkurap, ada yang tidak pas, maka guru harus melepaskan menghadap ke atas, dan saya siap sebagai sumber, bukan saya dalam artian menemankan ilmu pengetahuan, siap. Kalau kita nggak seperti itu, anak-anak kan ya, apalagi anak SMA kan, mereka ada yang di pojokan tiduran, main HP, ya kita nggak mungkin membiarkan. Harus kita kasih tahu dengan bahasa yang humanis, harus mendengarkan, hormati orang lain, etika soalnya. Mereka bawa sampai nanti bisa. Kalau kamu nggak bisa menghormati orang lain, gimana kamu bisa dihormati dirimu sendiri nanti? Oke, sudah luar biasa. Panjenengan sudah melaksanakan evaluasi dan sudah tahu tantangannya dan cara mengatasinya. Nah, sekarang kita ke perkembangan komunitas praktisi. Untuk perkembangan komunitas praktisi ini yang dijalankan dengan rekan sejawat. Ya. Jadi implementasi dari rencana yang dikemukakan adalah untuk dibagi ke rekan sejawat. Untuk komunitas praktisi sudah. Kita kebetulan BK banyak kan anggotanya. Kita ada grup BK 10, kita komunitasnya di BK juga, komunitas antar CGP di Kasum juga ada. Peran komunitas praktisi itu terhadap proses belajar. Ya. Kalau di BK kan ini konsentrasinya untuk desain untuk pemecahan masalah, bukan untuk melihat bakat dan minat BK. Kita ada rapat paling nggak 1 bulan sekali untuk melihat bagaimana kita menangani kasus, bagaimana kita mendukung kasus, program kita bagaimana, kekurangannya apa, evaluasinya bagaimana. Ada pertemuan khusus. Ya. Jadi ini apa saja perubahan yang menyenangkan? Perubahan yang menyenangkan yang panjenengan alami dari rekan komunitas praktisi yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu kita sharing, jadi kita tahu berbagai teknik penanganan masalah. Kalau ada teman yang kasusnya unik, kita jadi tahu satu. Yang kedua, kita juga bisa membantu teman. Meskipun kita di BK kan ada asas kerahasiaan, kita tidak boleh florkan masalah siswa. Kalau emang itu benar-benar rahasia dan tidak setuju, kalau itu memang dia tidak bisa gurunya, silakan pakai inisial saja, jangan kelas. Namanya ini ada kasus seperti ini gimana? Nah, 1, 2 kita bisa bantu teman. Sebenarnya kalau peran guru bergerak yang kelima sebagai coach, sebagai rekan kerja ya, kita ngasih saran juga, ngasih motivasi juga, caranya seperti ini diterapkan bagaimana. Kita bantu teman. Ini panjenengan istilahnya dalam sebagai ya. Ini kira setelah program ini selesai, panjenengan sudah jadi guru ya. Ini kira-kira bagaimana rencana panjenengan dengan komunitas praktisi ya? Yang pertama, rencana kemarin seperti kita bicarakan, tetap harus ada pertemuan rutin dulu. Kalau nggak ada pertemuan rutin, kita tidak bisa ngobrol, tidak pernah dialog, tidak pernah diskusi, tidak bisa bersama. Itu satu. Kedua, kalau bisa, kalau sudah misalkan nanti lulus nanti, kalau bisa materinya itu jangan sampai lupa. Makanya saya setiap 1 minggu saya bahas. Nanti akan kita ada 3 modul 10 sub, apa enggak hafal lah. Kalau kita dengan hafal, kita bisa hafal dan paham. Kita bisa menerapkan nanti di kelas, menarik teman, pengaruh yang harus di modul 1 tentang refleksi filosofi, nilai peran, visi, budaya positif, modul 2 tentang diferensiasi, KSE, coaching, 3 tentang pengelolaan program, pengambilan keputusan, dan berdampak positif itu harus hafal. Kalau itu udah hafal, otomatis paham. Karena mindset saya punya, karena saya dulu memang bapak ibu saya guru, saya itu selalu di doktrin, kamu jadi guru, dan saya juga bangga jadi guru.
paling nggak hidup paling nggak minimal ya kita bangga dengan TNI Polri. Saya mengabdikan hidup saya ya ke dunia pendidikan. Harus sebagai salah satu teman. Apakah memang kalau di SMK lulus kalau bisa jadi entrepreneurship bisnis ya bisa nanti mengabdinya dengan buka usaha, ada teman-teman yang bekerja di sini. Intinya ya kalau materi kembali ke materi guru enggak ya harus ada pertemuan itu dulu. Program apa yang sudah dikembangkan, program baru apa yang ada muncul, kapan dilanjut sesuai dengan bagiannya itu melaksanakan. Oke, luar biasa Pak Pandi. Ini saya kagum ya, saya kagum dengan panjenengan yang sudah mulai awal sampai akhir saya mengadakan PI dengan panjenengan itu selalu ada perkembangan yang positif baik dari diri panjenengan juga, dari lingkungan panjenengan juga dari pekerjaan panjenengan yang saya lihat di RMS mesti di sini. Saya ya. Kemudian semakin diskusi kolaborasi kemarin itu saya berusaha masuk Yang kemarin itu yang pertama waktu kolaborasi dengan Pak Abu Basitator itu sempat ada gangguan. Memang hampir 1 jam kita nggak bisa masuk, LMS down gitu. Nggak bisa. Terus sederet saya mencoba lagi nggak bisa. Hampir 1 jam itu kita nggak bisa masuk, rusak LMS itu down lah, sistemnya down. Satu jam down seluruh Indonesia. Fasilitator. Emang nggak bisa masuk. Apa memang saya nggak boleh masuk ini saya Pak Abu kan nggak pernah kan saya kan nggak pernah masuk karena memang Pak Abu kan ini boleh masuk boleh tidak. Yang penting panjenengan bisa mengikuti JDT panjenengan gitu. Ya sudahlah, kalau saya sibuk ya saya tidak ambil. Kadang-kala kalau pas kolaborasi saya coba ikut, seringkali saya tidak bisa masuk. Mungkin sama Pak Afius gak lah jangan. Nanti Pak Abu yang luar biasa. Baik Pak Abu, orangnya apa ibaratnya sering mengingatkan, misalkan ada besok mau teman Bapak Ibu ini kurang beberapa hari waktunya, deadline-nya, adutunya segera dikerjakan, bagus dia. Terus dia saya lihat dari penyaksian teman-teman seperti Pak Joko kan pernah telepon malam itu juga ready juga orangnya juga. Meskipun 2 bulan lagi katanya juga pensiun Abu itu. Pensiun juga Juni juga Agustus enggak Juli bulan depan ini udah selesai. Kita nggak selesai lama lah kita dari saya lihat di LMS paling atas ternyata bulan Oktober kita sudah mulai kerjakan tugas beres kan udah 9 bulan ya. Lama juga nggak terasa baru kemarin ya karena menikmati kan 9 bulan ternyata lama juga. Oke, sekarang kita ke dialog pasca observasi bisa dengan teman. Oke, ini dimatikan apa mulai dari awal? Dimatikan dulu. Dimatikan dulu. Ya, mulai.